Gitu Mas Jod. Baik, Ustaz. Luar biasa ini sharing di kita. Jadi melengkapi ya potongan dari tip pertama tadi di awal tadi pembukaan terkait dengan filosofi kenapa kita harus berpasangan. Jadi ada 5 ya, disebutkan semuanya. Baik sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pukul berapa ini sudah? 16.27. Ternyata banyak yang bertanya. Tapi ini kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, jadi mohon maaf nanti bila tidak terjawab semuanya, maksudnya tidak terjawab. Sama ini, ada pertanyaan dari Akhwat Akhir Zaman. Ini pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengenal sifat calon pasangan pilihan ortu atau istilahnya dijodohkan? Kita kenalnya karena di perjodohan, jadi untuk sifatnya kita belum tahu gimana. Nah ini sama dengan pertanyaan dari Baiti Janati. Assalamualaikum Ustaz, maaf baru bergabung, izin bertanya bagaimana tipsnya mengenal karakter pasangan dengan tipe, oh ini beda ya, ini dengan tipe, ini pertanyaan sudah, yang atas tadi sudah dijawab ya, sudah pernah ditanyakan terkait dengan bagaimana kita belum tahu ya karakter kita karena kita taruh dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan yang Baiti Janati ini Ustaz. Bagaimana tipsnya mengenal karakter pasangan dengan tipe yang sulit ditebak? Sulit ditebak. Maksudnya sulit ditebak ini gimana? Apakah berpribadi gitu atau gitu? Moga Ustaz direspon. Gini, singkat aja. Tidak selalu pasangan yang diperjodohkan oleh orang tua itu buruk ya. Iya. Itu penting, dan oleh karenanya itu tadi, selama karakter-karakter pasangan kita itu membantu terwujudnya hal-hal tujuan berkeluarga, itu akan sangat menguntungkan kita. Itu Mas Jod ya. Tapi kalau sekedar mengenal pasangan itu dilihat aspek-aspek fisiologisnya saja, lahiriahnya saja, ya pasti kita kecewa begitu. Itu penting untuk disadari. Jadi suatu saat suami istri itu akan mengalami ujian ya. Ujian di mana mungkin suaminya sakit panjang ya, mohon maaf misalnya mengalami, ada kawan misalnya suaminya itu mengalami penyakit kencing manis ya, sampai cuci darah dan segala macam, tubuhnya kurus ya, dan itu bisa jalan sampai 5 tahun 10 tahun. Itu kan istri melihat sang suami itu secara fisiologis sudah tidak menarik kan, mohon maaf Mas Jod ya. Tapi kalau sang istri itu punya karakter, laki-laki ini adalah laki-laki yang pertama kali menerima saya sebagai calon istrinya, sebagai istrinya. Dan laki-laki adalah pilihan Allah pada saya. Dia sedang menderita, sekarang saya harus mendampinginya dengan sebaik-baiknya. Itu akan luar biasa begitu. Nah, oleh karenanya saya ingin mengajak mengenal karakter pasangan ini bukan sekedar mengenal karakter pasangan orang yang mau kita nikahi. Cobalah teman-teman sahabat Taman Zakat, kenalilah karakter pasangan tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, dalam sejarah itu pasti akan banyak belajar. Saya mau sampaikan, rekomendasikan. Waktu Kiai Haji Agus Salim itu hendak menikah, beliau benar-benar mengalami ujian. Apa itu ujiannya? Beliau berangkat ke Jeddah, Saudi Arabia untuk menjadi petugas atau pejabat haji yang melayani seluruh orang-orang yang berhaji di Tanah Suci. Bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu statusnya beliau sudah bertunangan Mas Jod. Dia bilang, nanti setelah kontrak saya habis bekerja di Tanah Suci, 5 tahun lagi akan pulang, saya akan menikahi. Apa yang terjadi Mas Jod? Waktu di Tanah Suci, Kiai Haji Agus Salim ini sakit keras. Dan untuk bisa sembuh, jalannya satu saja. Harus ada perawat yang bisa membantu merawatnya. Cuma masanya di Arab Saudi, untuk menjadi perawat itu tidak mungkin ya, mendampinginya. Maka dia harus nikah dulu dengan orang Arab Saudi yang menjadi perawat, agar proses perawatannya itu benar-benar all out. Gitu Mas Jod. Dan itu dinasihatkan semua tokoh-tokoh Islam Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kiai Agus Salim berat di awalnya, padahal dia kan sudah ingin menikahi tunangannya kan, sementara dia sedang sakit dan membutuhkan dirinya harus selamat dengan cara begitu. Akhirnya nikah dia dengan orang Arab, wanita ini, dan merawatnya, tetapi sekaligus menjadi istrinya. Sembuh Mas Jod. Sembuh, dan akhirnya dia harus kembali ke Indonesia. Kontraknya habis kan. Nah, istri yang dinikahinya di Arab Saudi karena sakit itu tidak mau diajak pulang ke Sumatera. Bayangkan. Dia bilang kalau dia akan kembali dan akan menikah dengan itu.
Nah, sampai di Indonesia, Kiai Agus Salim itu bercerita tentang apa yang terjadi di Arab Saudi gitu. Bayangkan, wanita yang sudah hendak dinikahinya kaget karena kekasihnya itu menikah di Arab Saudi karena satu sebab itu. Tapi akhirnya Mas Ziyad menikah juga dengan tunangannya. Nah, di tengah jalan beberapa tahun kemudian istrinya yang di Arab Saudi malah berkunjung ke Indonesia. Bayangkan itu. Itu benar-benar ujian kepribadian yang luar biasa. Nah, Mas Ziyad, silahkan baca pengalaman-pengalaman sejarah seperti itu. Pasti akan membuat kita belajar bagaimana karakter-karakter itu diatasi dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau cuma sekedar ngisi kuesioner tes itu coba belajarlah dari karakter-karakter pasangan yang luar biasa. Itu contoh yang lain. Saya lengkapi ya Mas Ziyad. Cokro Aminoto itu ketika menikah dengan istrinya, dia statusnya masih pegawai negeri pada Hindia Belanda. Ya. Begitu sudah menikah, Cokro Aminoto ini berhenti dari posisinya sebagai pegawai negeri. Akibatnya mertuanya marah dan dia meminta kepada anaknya, putrinya yang menjadi istrinya Cokro itu, sudah ceraikan saja Mas Cokrom itu. Apa jawaban istrinya itu? Ayahanda, dahulu ayahanda menyuruh saya untuk menikahi Mas Cokro, saya turuti. Padahal saya tidak tahu siapa Mas Cokro itu. Coba lihat dari jawabannya itu. Padahal saya tidak tahu siapa itu Mas Cokro. Saya turuti saja. Lalu yang kedua, sekarang ayahanda meminta saya untuk menceraikan Mas Cokro. Saya akan turuti perintah ayahanda untuk menceraikan Mas Cokro. Tetapi ketahuilah ayahanda, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya, suami saya cuma satu, yaitu Mas Cokro. Luar biasa kan? Luar biasa ya.